وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu, serta jamaah salat maghrib Masjid Surau Agung Al-Fatah yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa mengawali malam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga ini bagian dari syukur kita kepadanya. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberi istiqamah tetap berada di atas Islam, di atas ikhlas, di atas sunnah. Karena inilah harta paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Inilah nikmat paling tinggi, paling besar, paling mahal, dan bisa diganti dengan apa? Apa itu? Hidayah, taufik, istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Maka semoga keberadaan kita melanjutkan zikir kita kepada Allah setelah salat. Kemudian kita duduk bersama untuk belajar bersama. Semoga ini bagian dari syukur kita, sehingga Allah berkenan dijaga dan menambah nikmat itu kepada kita semua. Salawat, salam dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta siapapun yang mau mengikuti dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat. Jemaah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, soal saya yang kedua pada malam hari ini untuk melanjutkan belajar bersama kita. Semoga kehadiran kita bersama betul-betul membawa manfaat dan keberkahan. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut. Ya, ringkas-ringkas saja, ringan-ringan saja berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dulu sudah kita sampaikan surah Al-Fatihah artinya apa, Bu, Pak? Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Yang kedua, sudah kita sebut dulu nama-nama surat Al-Fatihah. Ada berapa yang dicatat? 11. Siapa yang tidak hafal? Walhamdulillah hafal semua. Saya tunjuk. Hafal semua, Bu? Lo kok nggak bilang? Pertanyaannya siapa yang tidak hafal, diem. Ya, berarti hafal semua. Apa saja? 1. Al-Fatihah. 2. Al-Quranul Azim. 3. As-Sab'ul Masani. Yang keempat, Ummul Kitab. 5. Ummul Quran. 6. Asy-Syifa. 7. Alhamdu. 8. As-Salah. 9. Ar-Ruqyah. 10. Al-Waqiyah. 11. Al-Kafiyah. 12 berarti? 11 atau 12? Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Asasul Quran. 11 atau 12? 11 ya. Baik. Ada 11. Tolong dicatat baik-baik. Itu nama-nama surat Al-Fatihah. Baik. Sampai ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita baca basmalah, artinya hanya, ya, jangan lupa ya, Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan lupa, hanya berarti itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendua, meniga, mengempat, dan
berbilang, tidak ada, hanya satu, tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Dia mencipta, menguasai, memelihara, mengatur seluruh makhluk. Namun begitu, meskipun Allah Maha Kuasa, Maha Besar, memiliki semua yang ada ini, tapi Allah Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak sombong lalu berbuat zalim. Meskipun Allah Maha sombong, tapi kesombongan Allah tidak ada kezaliman sedikit pun. Tidak dengan sebagian orang punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, punya ilmu, punya ini, kadang-kadang sombong lalu berbuat zalim dan semena-mena. Ini beda. Sehingga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, lembut, pengasih, penyayang, dan senantiasa rahmatnya mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diperhatikan, mengapa diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keempat sekarang, Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan, atau dibaca Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Disebutkan bahwa dalam ayat ini Allah yang memiliki, menguasai, merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Loh, bukankah di dunia saat ini pun Allah yang menguasai, merajai, dan memiliki seluruh makhluk, manusia, dan seluruh alam semesta ini? Iya, betul. Tapi mengapa hanya disebutkan Maliki Yaumiddin? Mengapa tidak disebutkan Maliki Yaumid Dunya Waddin, yang menguasai hari di dunia dan hari pembalasan? Meskipun kenyataannya seperti itu. Karena apa jamaah? Kekuasaan Allah, kerajaan Allah betul-betul tampak dengan jelas diakui oleh seluruh makhluk kelak pada hari kiamat. Kalau saat ini ada nggak orang yang kufur kepada Allah? Ada. Ada nggak orang yang tidak mau beribadah kepada Allah? Ada. Ada nggak orang yang tidak mengakui kekuasaan Allah? Ada. Padahal Allah yang memiliki, mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam ini, bahkan dirinya. Tapi ada juga orang yang sombong, yang tidak mau terima sama Allah. Meskipun Allah Tuhan mereka, Allah pemilik mereka, Allah yang menciptakan, tapi kenyataannya ada saja orang yang sombong, tidak mau beriman, tidak mau beribadah. Tapi kelak pada hari kiamat, orang-orang yang ketika dulunya sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, kufur, tidak mau beriman, mereka semena-mena tidak mengakui adanya Tuhan dan ateis atau apa saja, kelak pada hari kiamat akan tertunduk semua yang mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang kafir di dunia, di akhirat pun mengakui kekuasaan Allah. Dulu yang di dunia jadi pejabat, jadi penguasa, jadi raja, jadi orang paling kaya, orang paling kuat, besok semuanya lemah. Hanya Allah yang maha berkuasa, hanya Allah yang maha. Semua kerajaan, kekayaan, kekuatan, jabatan hilang semuanya, sama di hadapan Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Maka disebutkan Maliki Yaumiddin. Begitu jemaah. Yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menunjukkan bahwa besok benar-benar ada hari pembalasan. Berarti ada hari berbangkit. Orang yang sudah mati besok dihidupkan kembali, bangkit lagi, lalu dibalas sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Jadi ad-din artinya pembalasan, hari pembalasan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya bahwa kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diakui oleh seluruh makhluk,
tidak peduli siapapun mereka kelak pada hari kiamat. Bahwa ayat ini menunjukkan adanya hari berbangkit dan hari pembalasan. Hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan. Kalau kita sudah ngerti seperti ini jamaah, bahwa besok semua makhluk hidup termasuk manusia kita ini yang mati pasti dihidupkan kembali, lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya. Kalau sudah ngerti seperti ini apa? Bahwa hendaknya kita mempersiapkan diri. Ibaratnya sekedar ilustrasi, Mas, besok di perempatan depan itu ada cegatan. Tahu cegatan? Cegatan istilahnya ya. Razia, momen apa momen? Momen. Mesti kalau kita pengen lewat jalan perempatan itu dari rumah persiapan. Cek semua. Motornya, mobilnya, STNK-nya, SIM-nya, sabuk pengamannya, pakai masker, pakai macam-macam semua. Helmnya. Karena apa? Ngerti kalau di sana ada cegatan atau razia. Seorang pelajar dikasih tahu oleh sekolah bahwa awal bulan depan ujian, pasti akan belajar. Begitu pula kita umat manusia dikasih tahu oleh Allah, besok setelah kematian kalian itu ada yang namanya hari berbangkit, dihidupkan kembali, kemudian dibiarkan. Enggak, dimintai pertanggungjawaban seluruh perbuatan yang dulu pernah ia kerjakan selama hidupnya. Kalau begitu berarti harusnya persiapan dong. Orang yang cerdas ya mikir, lalu mempersiapkan diri. Kalau sudah dikasih tahu, sana ada razia, kalau melanggar begini sanksinya. Besok ujian, kalau nggak ikut begini konsekuensinya. Ya orang yang pengen selamat, pengen lulus, pengen sukses, ya mesti mempersiapkan diri. Pun kita umat Islam, umat manusia, kalau sudah dikasih informasi, dan informasi ini pasti jemaah, yang menyampaikan informasi ini Allah Zat yang maha benar, tidak mungkin keliru, tidak mungkin mengingkari janjinya, dan tidak mungkin meleset, pasti. Oleh karenanya kita sudah dikasih rambu-rambu kesempatan supaya mempersiapkan diri. Begitu dia. Anjuran kepada kita supaya kita menyiapkan diri menghadapi hari pembalasan. Dengan apa? Dengan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti agama Allah. Begitu istiqomah. Itu ayat keempat. Ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Ada kata hanya. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Ini yang diucapkan oleh kita umat Islam. Apa ini? Senantiasa mengandung tauhid jamaah. Mengesahkan Allah, memanunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mendua, tidak membilang. Hanya satu Tuhan kita, sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta, mengatur, memelihara, memiliki seluruh makhluk termasuk kita umat manusia. Maka hanya Allah yang pantas untuk disembah, pantas untuk dimintai pertolongan. Tidak boleh kita menyembah kepada siapapun. Kepada malaikat Jibril tidak boleh. Kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Apalagi kepada selain mereka. Apalagi kepada makhluk yang tidak bernyawa, misalnya gunung atau samudra atau matahari, bulan. Tidak. Meskipun mereka adalah makhluk-makhluk yang besar, maka tidak pantas untuk disembah. Hanya Allah yang pantas, berhak dan boleh disembah. Iyyaka na'budu artinya hanya Engkau yang kami ibadahi, atau hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini kalimatnya begitu. Jadi
janji dan ikrar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, hendaknya kita memurnikan, mengikhlaskan, mentuluskan seluruh ibadah kita, baik yang lahir maupun yang batin, ucapan, perbuatan atau apa saja, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk selain Allah, meskipun itu malaikat, meskipun itu nabi, meskipun itu wali, meskipun itu sahabat, meskipun itu orang saleh, tidak boleh diberi peribadatan. Karena peribadatan itu hanya hak pribadi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Kemudian dalam memohon pertolongan pun hanya kepada Allah. Tidak boleh minta sembuh dari sakit kepada Pak Dukun. Tidak boleh minta kaya kepada penunggu gunung Merapi misalnya. Tidak. Mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Mintalah sembuh kepada Allah, Zat yang menyembuhkan. Dan selainnya dan selainnya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Berikutnya berkaitan dengan minta tolong. Bolehkah kita minta tolong kepada orang lain, misalnya, Mas tolong bantu saya ngangkat meja. Kalau mampu sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, boleh kita minta tolong kepada sesama makhluk dengan catatan. 1. Kita minta tolong dalam perkara yang memang bisa dilakukan oleh makhluk. Contoh ngangkat meja, bikin rumah, ya enggak? Mengajari, memberi ilmu, minta tolonglah, kita enggak bisa sendirian. Kedua, orang yang kita mintai tolong itu memang bisa dan mampu. Ketiga, masih hidup. Keempat, ada bersama kita. Adapun untuk perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, hanya Allah yang bisa melakukannya, maka tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah. Contoh, minta anak, ya hanya kepada Allah. Minta sembuh, ya, minta harta, minta rezeki, hanya Allah yang bisa kasih. Kalau tolong bantu saya ngangkat meja, boleh. Kalau memang kita tidak mampu, karena yang kita mintai tolong ada, orangnya mampu, ada bersama kita dan kuat. Seperti itu. Adapun kalau kita memang bisa mandiri, itu lebih baik. Apa-apa kalau bisa mandiri itu lebih utama. Tapi kalau misalnya hanya ngambilkan hal-hal sepele, jangan biasa minta tolong. Ambil sendiri, lakukan sendiri kalau memang bisa kita kerjakan. Jadi hanya minta tolong kepada Allah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan hidayah. Barangkali ada yang bertanya, loh bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Kan kita sudah menjadi seorang muslim. Berarti sudah mendapatkan hidayah. Iya. Artinya sudah memeluk merasuk agama Islam, itu mendapatkan hidayah. Tetapi ketika berada di dalam agama Islam pun kita butuh hidayah. Supaya apa? Supaya istiqamah. Ada enggak orang yang sudah masuk Islam lalu kemudian keluar murtad, na'udzubillah min dzalik? Ada. Ada enggak yang dulu rajin sholat di masjid kemudian setelah dia sukses usahanya kemudian tidak pernah nongol lagi? Ada. Ada enggak dulu yang remaja rajin jadi remaja masjid, begitu sudah menikah, mungkin punya anak, punya usaha, hilang dari jamaah? Ada. Maka kita butuh jamaah. Butuh apa? Butuh hidayah selalu, setiap saat.
Jadi nggak bisa aku alhamdulillah sudah dapat hidayah kok. Kemudian tidak minta lagi, keliru. Karena kita butuh istiqomah. Orang yang punya gaji 1 miliar setiap 1 bulan, apakah besok nggak minta lagi? Minta, kerja tetap. Karena apa? Butuh agar selalu dapat rezeki itu. Sebagaimana kita juga butuh hidayah setiap saat, supaya kita istiqamah di atas hidayah, supaya kita bertambah hidayahnya. Artinya apa? Pengetahuannya, amalannya. Jangan hanya monoton saja, enggak. Kita berusaha menambah kualitas, dan itulah dengan hidayah. Dan kita butuh hidayah. Kemarin dapat hidayah, saat ini butuh hidayah. Besok butuh hidayah, sehingga kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ini. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah agama Islam, Al-Quran, sunnah Nabi yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tafsirnya macam-macam. As-siratal mustaqim itu ada Al-Islam, ada Rasulullah, ada sunnah Nabi, ada Al-Quran, ada macam-macam. Bahkan ada Abu Bakar, ada Umar. Intinya adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat, yang diwariskan kepada kita. Itu dia as-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, hidayah itu secara umum ada 2 jamaah. Petunjuk atau hidayah itu ada 2. Petunjuk yang pertama al-bayan. Hidayah al-bayan wal irsyad, pemberitahuan, informasi. Ini yang benar nih. Oh begini yang betul. Caranya begini. Ini. Yang kedua, hidayah taufiq wal ilham. Kalau hidayah memberi informasi, memberi penjelasan, itu tugas Nabi SAW. Tugas para dai, tugas kita semuanya mendakwahkan, menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Namun apakah semua orang bisa menerima? Tidak. Maka yang kedua, hidayah taufiq wal ilham. Hanya orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah yang bisa menerima kebenaran tersebut. Kalau tahu kebenaran, mungkin semua orang sudah ngerti, atau kebanyakan orang ngerti. Tapi yang menerima kebenaran hanya yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidayah itu yang pertama, hidayah al-bayan, penjelasan, penyampaian informasi tentang kebenaran, bisa dilakukan oleh siapapun. Dan ini adalah tugas para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Adapun hidayah dalam arti membuka hati seseorang menerima kebenaran tersebut, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membuka hati seseorang. Setiap hari dicekoi ilmu, didakwai, dinasihati. Kalau Allah nggak kasih taufik, nggak bisa. Dan itu nyata jemaah. Maka hidayah ada 2, kita mohon kepada Allah dua-duanya ini. Agar kita mendapatkan info tentang kebenaran. Yang kedua, agar kita bisa menerima dan mengikuti kebenaran itu. Itu hidayah yang senantiasa kita minta. Jalan yang lurus tadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dibenci, dimarahi oleh Allah. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, menyimpang. Yang kita minta jalan yang lurus, bukan yang menyimpang ke kanan untuk menyimpang ke kiri, tapi lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Nanti silakan dicek.
Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul, yang dimaksud adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Para nabi, orang-orang yang jujur lagi benar, siddiq, orang-orang yang syahid, yang mati syahid, atau ulama, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, itu syahid, atau orang-orang saleh. Dan ini semuanya adalah as-sahabah, at-tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sesungguhnya adalah perintah kepada kita umat Islam supaya mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi minan nabiyyin was-siddiqin, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq salah satu tokoh pemimpin orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, mengikuti Umar dan Utsman, disebutkan beliau adalah seorang syahid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berdua gugur sebagai syahid, berarti mengikuti mereka. Was-salihin, mengikuti para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Berarti kita diperintah supaya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti al-khulafa'u ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam hadis disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Itulah disebutkan dalam An-Nisa ayat 69 sebagai tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang setiap hari kita minta kepada Allah agar senantiasa istiqomah di atasnya minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti apa? Kita mohon kepada Allah agar ditunjuki jalan Nabi, jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Utsman, jalan Ali, jalan para sahabat. Itu jamaah. Kalau kita doanya jujur, ya ayo ikuti mereka. Dan itulah yang dalam istilah disebut dengan as-salafus saleh, pendahulu yang saleh. Siapa itu? Sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Begitu jamaah. Jadi kita diminta supaya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan khulafaur rasyidun. Kemudian bagaimana caranya? Tadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Siapa? Orang-orang yang ngerti kebenaran tapi enggak mau ngikuti. Ngerti ilmunya tapi menolak dia. Jangan, makanya jangan sekedar tahu informasi, tahu ilmu, tapi kita ngikuti tadi. Bukan pula orang sesat, waladhdallin. Siapa mereka? Suka beramal tapi tidak punya ilmunya. Kalau tadi punya ilmu tidak mau mengamalkannya. Lu yang betul, yang Islam, orang yang lurus siapa? Punya ilmu yang benar, diamalkan ilmunya. Punya ilmu enggak diamalkan, keliru, al-maghdub alaihim. Punya amal tanpa dasar ilmu, adhal, sesat. Punya ilmu dan diamalkan, as-siratal mustaqim. Itulah jalan para nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para khulafaur rasyidun dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu secara ringkas dan singkat bagian dari tafsir ayat Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Surat yang pertama dalam mushaf Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat dalam hadis disebutkan bahwa ayat surat Al-Fatihah ini bagi dua, separuh untuk Allah, puji-pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian kedua yang terakhir itu untuk hamba Allah. Dan kata Allah, wali abdi ma sa'al. Bukankah
Ini adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah dalam hadis qudsi, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Kalau kita berdoa, kalau kita membaca dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar dan jujur, maka Allah akan kasih. Apa itu? Hidayah di atas jalan yang lurus. Tentu doa kalau tanpa usaha ya omong kosong. Kalau setiap hari kita baca Al-Fatihah, konsekuensinya apa? Ikuti Nabi SAW, ikuti Khulafa'u Ar-Rasyidun. Begitu jamaah. Lalu ditutup, kalau kita membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca apa? Amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa permohonan kami. Begitu ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ringkas banget nih, enggak saya bacakan semuanya dari tafsir surah Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca. Banyak sekali tafsir berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Ada tafsir dari Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh As-Sa'di, ada juga Ibnu Katsir ya, salah satu tafsir yang paling populer dan paling direkomendasikan untuk kita baca. Silahkan nanti dibuka kembali. Kalaupun belum punya, ibu bapak kan punya ini. Buka aja di sini ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Fatihah Ibnu Katsir, baca. Belum bisa bahasa Arab, dengan terjemahannya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah untuk senantiasa belajar ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Demikian dari saya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.